macam informasi semakin berseliweran dengan segala info yang dia dapat. Apa info A1 atau A10 saya juga nggak ngerti. Nah, saya dudukkan permasalahan sekarang tentang itu dia. Nah, ini saya luruskan dulu ya. Adakah sedikit rasa empati daripada orang-orang yang menyatakan itu Rudiana seperti itu, sementara dia udah kehilangan anak kandung loh. Apakah anak kandung itu bisa digade atau dibarter dengan pangkat atau jabatan seorang kapolsek? Saya rasa nggak mungkin. Itu satu hal yang ironis ya. Kalau kekecewaan daripada Ibtu Rudiana pada saat peristiwa itu menggebu-gebu karena kehilangan anak, wajar-wajar saja. Kan begitu ya. Tetapi dalam pokok permasalahan ini, siapapun berhak melaporkan seseorang. Mau melaporkan anggota polisi silakan, itu hak ya setiap warga negara. Yang penting yang dilaporkan ini mempunyai bukti-bukti yang kuat yang berkaitan dengan peristiwa tindak pidana itu. Karena kalau nanti melaporkan seseorang tanpa bukti yang kuat itu kan memberikan keterangan palsu, malah berbalik nanti. Ini yang perlu saya sampaikan dulu pada rekan-rekan. Kemudian tadi menyangkut masalah CCTV ya. CCTV dan ponsel terpidana. Handphone terpidana. Nah, sekarang yang ngomong itu siapa? Ini perlu pembuktian dan perlu pemeriksaan. Yang ngomong siapa? Kalau ngomong katanya, mohon maaf, katanya Pak Deddy Mulyadi dan advokatnya, dapat dari mana informasinya? Ini kan perlu pembuktian. Jadi jangan, saya bilang berkali-kali ya kepada rekan-rekan ini, ataupun media, ataupun kepada netizen, kita jangan ilmu asumsi dan ilmu katanya. Kita berbicara tentang ilmu dengan kriteria hukum, data, bukti faktual yang ada relevansinya kepada peristiwa itu. Dan bisa dibuktikan, bukan ilmu katanya. Nah, jadi jangan kita ngebiauya supaya memajukan seorang dan mengatakan bahwa kenapa tidak dibuka CCTV, yang mengatakan itu siapa. Polri ternyata menyatakan tidak ada. Nah, sekarang dipaksa dengan netizen bahwa harus ada, yang nggak bisa. Buktikan saja. Kalau memang kamu punya bukti yang kuat, mari kita ada bukti kan gitu. Kalau memang ada, ya berarti ada hal-hal yang ditutupi. Jadi saya equal saja ya gitu ya. Buktikan saja, berikan alat-alat buktinya, berikan bukti fakta yang kuat bahwa memang CCTV tidak dibuka. Dari mana taunya? Apakah taunya dari katanya atau dengan bukti fakta? Itu yang paling penting. Nah, kembali menunggu kepada Ibtu Rudiana. Permasalahan ini sebenarnya yang saya ketahui berdasarkan fakta dan keterangan dari Humas Mabes Polri. Ini saya katakan, jadi bukan katanya lagi nih, bahwa Ibtu Rudiana sudah diperiksa oleh Propam dan dinyatakan tidak terbukti terhadap apa yang disangkakan pada dia, apa yang dituduhkan pada dia, ataupun yang dinyatakan pada yang bersangkutan. Ternyata dia clear and clean dan sudah diperiksa Propam. Nah, terus maksudnya mau apa lagi, melaporkan dalam hal apa lagi yang terkait dengan Ibtu Rudiana. Ini yang perlu kita cermati gitu loh. Di laporan tersebut kemarin waktu di Mabes nih, dan KDM dan pengacara tim Pradi itu mengatakan bahwa tidak sesuai SOP dan dia menangkap tangan, maksudnya nggak ada surat penangkapan segala macam. Bukan wewenang dia, itu kan dia kanit narkoba, sedangkan ini harusnya nggak ditangani sama dia. Dan yang dikatakan SOP sesuai dengan standar operasional prosedur namanya itu. Nah, tinggal kita buktikan aja apa betul Ibtu Rudiana melakukan tindakan itu, tidak melibatkan dari Satuan Reserse Kriminal kan gitu. Seorang dari Sat Narkoba ya melakukan tindakan itu walaupun dia polisi. Tapi kalau seandainya ikut dia beserta melihat peristiwa itu karena itu anaknya, sah-sah saja. Anda juga seperti kayak gitu, kalau ada anak Anda terjadi seperti itu pasti pengen tahu kan gitu. Sejauh mana peristiwanya, tapi tentu melibatkan yang mempunyai kompetensi. Nanti dibuktikan aja. Kalau memang benar bahwa Ibtu Rudiana melakukan tindakan itu sendiri tanpa melaporkan kepada reserse kriminal, ya salah. Saya kan jujur ngomong nih, salah. Karena bukan domain dia. Ada saksi sendiri nggak dan itu kalau nyalahi SOP Nah, gitu? justru itu
Itu yang perlu kita dalami. Berani mereka mengatakan itu novum dan sebagainya, bisa dibuktikan nggak? Ya kadang-kadang pengacara, saya juga pengacara. Pengacara itu kalau berbicara equal lah, jangan berbicara katanya. Saya nggak suka kalau ada pengacara yang suka sok cari panggung aja gitu loh. Kita memberikan pembelajaran atau pelajaran edukasi kepada masyarakat, sehingga netizen itu tidak memberikan persepsi-persepsi yang macam-macam sesuai dengan isi kepalanya, hanya membaca sepotong, memberikan komentar. Contoh saya aja, saya memberikan komentar sesuai dengan etika prosedur hukum. Ada juga yang bully saya kok. Kenapa? Dia tahu sepotong dengan apa yang saya sampaikan. Padahal yang saya sampaikan ini secara komprehensif. Kalau memang ada oknum anggota Polri yang melakukan penyimpangan atau abuse, ataupun salah melakukan tindakan hukum itu, kenapa tidak periksa sama propam? Harus diperiksa. Karena tidak sesuai dengan etika prosedur. Berarti muncul ke sewenang-wenangan. Tapi kalau memang sudah sesuai dengan etika prosedur, ya nggak bisa dong. Nah, sekalian saya jelaskan tentang masalah pra-peradilan itu ya. Biar semakin ini ya komprehensif. Namanya penghentian penyidikan tidak menghentikan penyelidikan. Artinya Peggy Setiawan ini masih bisa dijadikan tersangka? Kemungkinan itu bisa saja. Dengan gimana? Nah, kalau dilakukan penyelidikan, ya penyelidikan ternyata ada benang merah yang mengkait kepada peristiwa itu, kenapa tidak? Maka saya katakan terdahulu, hati-hati terlalu banyak muncul di publik, akhirnya kepleset sendiri. Nah, ada yang saya monitor bahwa dia mengatakan siap jadi saksi, siap jadi saksi untuk peristiwa Eki dan Vina. Loh, kamu siap peristiwa jadi saksi ini di substansi mana? Lah pada pemeriksaan kamu katakan kamu di Bandung, kan gitu. Tidak tahu permasalahannya kok tiba-tiba mau jadi saksi. Saksi yang mana? Berarti secara tidak langsung kau mengerti, mengetahui, mendalami tentang peristiwa itu. Hati-hati kamu kena nanti. Makanya kalau ngomong tuh hati-hati, mulutmu harimaumu, supaya kelihatan panggung tuh BNI segala macam. Ada lagi saya lihat di TV, dia itu mengatakan bahwa dia terinspirasi dengan Baha, pemain sepak bola. Ternyata setelah diteliti, ternyata Baha itu 2022 atau 2023 baru menggunakan bintang. Dia mengatakan bintang itu dihapus 2015, 2016. Ini kan pembohongan publik nih. Iya. Udah pembohongan publik. Nah, kamu kok berani bilang Baha, kenapa? Oh, saya melihat sepak bola yang lain. Nah, kamu sudah berbelit-belit. Ini jadi benang merah nanti yang akan kamu dikejar. Nah, dan ini kan di Pra-peradilan menyatakan bahwa tidak sah, ya, tidak sah penyidikan, dianggap tidak sah penyidikan terhadap Peggy Setiawan. Tidak sahnya di subjek formil, ingat loh ya. Berarti penyidik tidak melakukan etika prosedur sesuai amanat KUHAP, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU _12 Romawi _2014 yang diundangkan 16 Maret 2015. Karena kalau menetapkan seseorang itu adalah merupakan hasil akhir daripada suatu penyidikan. Nah, kalau prosedur ini dilalui dari mulai memeriksa seseorang jadi saksi, kalau memang ada benang merahnya ditingkatkan jadi penyidikan berdasarkan alat bukti yang sah dan saksi, mungkin keterangan ahli segala macam, ternyata betul dia merupakan bukti permulaan yang cukup, bisa diangkat jadi tersangka, baru jadi tersangka. Nah, memang pada saat itu kalau saya lihat dengan kriteria lidik sidiknya bahwa Peggy ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap tanggal 21 Mei. Diperiksa dia 22 Mei dan 12 Juni. Ya salah, nggak boleh. Berarti mendahului pemeriksaan sudah penetapan tersangka. Kan saya nyatakan seperti itu. Tapi itu substansi subjek formil, bukan pokok materi perkara. Nah, ironis dong kalau materi pokok perkara memang dia memang pelakunya, contoh, tapi saya tidak mengatakan dia ya. Nah, ternyata dia, tapi gara-gara subjek formilnya membatalkan semua peristiwa yang telah diperiksa, enggak. Itu kan namanya juga mencederai hukum. Namun demikian, saya menyatakan juga bahwa penyidik juga harus hati-hati.
kalau memang tidak ada benang merahnya, tidak ada relevansinya dengan yang bersangkutan, jangan paksakan. Karena kalau memaksakan supaya ini berjalan terus tidak sesuai dengan etika prosedur, itu mencederai hak asasi manusia. Ekor saya akan ngomong kan? Siap. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Dan tapi dari pihak kubunya Adalah gabungan pemerintah CQ mungkin yang ditunjuk atas perintah presiden atau Menko Polhukam meminta supaya tim-tim yang berkaitan dengan hukum, mungkin ada pengacara juga, ada LSM, ada dari kejaksaan, ada dari ini untuk membuat tim gabungan. Tapi kalau tim khusus sendiri itu kan sesuai dengan apa yang dia tahu, dia lihat. Jadi tidak, kalau menurut saya tidak sah untuk diangkat ke publik. Tapi kalau sudah berdasarkan surat perintah, surat keputusan, itu sah equal. Itu yang selama ini dikatakan itu tim pencari fakta. Nah, itu kan independen. Yang sah itu adalah dibentuk berdasarkan surat keputusan. Kira-kira gitu. Tapi menurut Jenderal sendiri, kasus Vina ini bakal keungkap nggak sih siapa dalam otak di balik kasus ini semua? Mudah-mudahan ya. Saya tidak bisa memprediksi bagaimana ya. Kan saya dari awal saya katakan saya tidak mau mendahului hukum. Saya tidak mau mendahului keputusan hakim. Tapi kalau melihat carut marutnya ini, saya berharap tingkat maksimal harus dilakukan oleh Polri. Kenapa? Ini pertaruhan harga diri martabat, pertaruhan reputasi. Ya. Dan saya yakin bahwa Polri tidak akan mungkin main-main lagi dalam hal ini. Itu yang saya harapkan. Jadi jangan juga memaksa melaporkan ini kemudian maksa Kapolri segala macam, nggak ada urusannya. Perintah presiden sudah jelas kok. Selesaikan, tuntaskan sesuai dengan etika prosedur. Tapi tidak pernah mengatakan saya tidak mau tahu, selesaikan. Ada yang mengatakan peristiwa Peggy harus ditutup semuanya. Ya nggak bisa, emang kamu hakim. Nggak ada itu. Oke.